memberikan guru besar honoris causa itu. Ya, saya bilang kapan saya ngajarnya? Kata UIPM Indonesia, saat kau mengajarkan metode tasbih yang sudah kita apresiasi eh, sebagai guru besar, maka saat itulah kau sesungguhnya mewakili UIPM Indonesia dalam pengajaran. Alhamdulillah. Oh, Bu. Iya. Iya. Anaknya 13. Ya. Ibunya 1. Ya, itu ada di samping. Itu dia punya anak 13. Yang di sampingnya itu anak keduanya. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang nggak punya anak itu katanya banyak mau belajar, tapi saya bilang kayaknya nggak ada tuh di belajar jalan begitu aja langsung jadi itu. Alhamdulillah. Ya. Nah, eh, kita mulai mau masuk ke area-area zikir. Ini jam berapa kita selesai? Ini jam 11.36. Ya. Setengah dua. Eh, Bu, oke, nggak masalah. Mau ditantangin sebelum asar aman. Ya, oke, ya, oke, baik. Kita sholawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Senyum adalah ciri penghuni sor. Coba diulang Ibu. Senyum adalah ciri penghuni sorga. Boleh diulang? Ya, mau jadi penghuni sorga? Tahu caranya? Halo? Ya, mati dulu katanya. Ya, banyak senyum. Senyum itu penghuni sorga. Wujuh yawma izin nadhirah. Itu wajahnya berseri-seri. Itu pada saat dia berada di sorga memandang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan metode tasbih Al-Quran tuntas dalam 7 senyum. Ya, insya. Ya, ini dia senyum 1, senyum 2, senyum 3, senyum 4, senyum 5, senyum 6, senyum 7. Ya, ini penjelasannya. Dengan metode tasbih Al-Quran tuntas dalam genggaman 2 tangan. Nah, ini dia. Jadi kita mulai dari jempol, kemudian telunjuk, ya, jari tengah, lalu jari manis, jari kelingking, begitupun tangan yang di sebelah kanan. Dimulai dari kiri ke kanan. Ya, ini jumlah prosesi pengajarannya. Oke, inilah buku metode tasbih. Siap berlayar? Halo? Siap berlayar? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa bantu nyanyi nggak? Ya. Ketika, coba deh, maaf.
Ini boleh nyanyi kan ya? Boleh nyanyi kan ya? Boleh bersenandung? Boleh ya? Ya mohon maaf kalau nggak boleh. Ketika banyak umat Islam tak mampu membaca Al-Quran, belajar susah dan tak menyenangkan. Tasbih hadir sebagai jawaban. Belajar dengan tersenyum. Allah berjanji memudahkan, insya Allah, Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. insya Allah. Quran mudah, insya Allah. Pasti bisa, Insya Allah, pasti bisa, insya Allah, pasti bisa. tasbih ada. Alhamdulillah. Ya, terus lanjut lagi. Ya, metode tasbih penuh rahmat tuh. Ya, nih. Ya, Metode tasbih ringan, akurat, hemat, mudah, asyik dan tangguh. Itulah solusinya, cepat baca Al-Quran. Metode tasbih, betah berzikir huruf, tanda baca Al-Quran. Insya Allah senyum bisa, baca benar ya. Al-Quran. Mohon maaf. Metode tasbih gampang loh. Iya, alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Tangannya boleh nggak begini? Mohon maaf Bu. Jadi ini begini nih. Jempol sama telunjuk kanan begini. Ya, mohon maaf. Sama kalau kita tahiyat, tapi diangkat begini. Baru sama-sama metode tasbih. Ayo, gampang loh. Nanti kalau saya begini langsung teriak. Metode tasbih gampang loh. Setiap yang kita ucapkan itu, alam bawah sadar itu bekerja membawa kita sesuai dengan instruksi Allah untuk menggampangkan apa yang kita pelajari. Siap? Siap? Oke, alhamdulillah. Baik. Komitmen kita selama belajar, senyum ya. Semangat, optimis, target, fokus, rajin, betah, taat, sungguh-sungguh, ikhlas. Dijamin pasti bisa. Insya Allah. Baik. Jadi yang ngasih kata pengantar metode tasbih adalah Profesor Nasaruddin Umar. Ya, guru besar dari Imam Istiqlal. Ya. Ini daftar halaman bukunya, ya. Nanti yang mau memiliki bukunya oleh DKM disediakan. Ada bawa, ya. Ya, hubungin si Alvin suruh bawa ke sini. Atau ini suruh ngambil atau suruh itu aja. Alvin ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an.
Tahu artinya Bu? Faham artinya Bu? Jawab aja, faham Ustadz. Faham artinya Bu? Paham Ustadz. Jadi yang faham siapa? Ustadz. Iya. Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Allamal Quran itu yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kita hanya butuh kasih sayang, ya. Dalam kasih sayang itu butuh kesabaran. Terus hari ini belum dapat, besok ulang lagi. Terus jalan tanpa putus asa, ya. Insya Allah biarkan Allah yang memberikan ilmunya. Tugas kita hanya belajar. Setuju? Sama juga pada saat ngajar. Ngajar itu harus dengan kasih sayang. Tanpa dengan kasih sayang sulit. Allah itu ada 99 dia punya nama dalam Asmaul Husna. Tapi berbicara soal pembelajaran Al-Quran, dia panggil namanya, dia sebut namanya Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Jadi ngaji itu butuh kasih sayang, butuh kesabaran, ya, butuh ketabahan. Baik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran itu mudah bagi yang mau belajar. Itu pesan Allah. Jadi kalau ada pikiran Quran itu sulit, dibuang. Allah bilang mudah. Dan insya Allah metode tasbih termasuk salah satu yang menunjukkan mudahnya Al-Quran itu dipelajari. Kemudian walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh pasti diberikan jalan, dan bukan cuma satu. Kenapa belum bisa baca? Barangkali yang menjadi pertanyaannya kurang sungguh-sungguh dalam belajar. Maka perlu ada kesungguhan. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Oke. Lalu kemudian setiap huruf hijaiyah yang nanti akan kita sebut itu sesungguhnya kita berzikir menyebut nama Allah. Lihat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali pada saat ditanya oleh Yahudi dan disuruh oleh Rasul untuk menjawab. Beliau mengatakan bahwa setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Jadi jangan dibuat beban untuk memahami, untuk mengenal, untuk menghafal Al-Quran. Tapi berzikirlah terus abatasa sampai kemudian itu hadir dalam bawah sadar, sehingga kita bisa melihat dimanapun dia berada itu muncul ucapan itu dengan baik. Jadi intinya menyebutkan huruf hijaiyah sesungguhnya sedang bertasbih menyebut nama-nama Allah. Siapa Allah itu Bu? Dia yang memberikan hidup kan? Oke. Yang memberikan rezeki, yang memberikan kekuatan. Alhamdulillah semuanya Allah. Huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Siap berzikir? Siap? Oke, nanti semangat berzikir. Harus bersuara soalnya, ya. Baik. Sekarang Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah. Coba Bu, keluarkan suaranya, saya mau ngetes ya. Saya mohon maaf Pak, saya berdiri ya. Ya. Nih Bu, coba dibaca ini 1, 2, 3. Wih, jago ibu-ibu bisa baca. Oke, coba yang terbalik ini Bu, baca. Bisa juga baca terbalik ya. Ini yang tebal Bu, bentuknya beda. Subhanallah. Oke, terbalik dan miring. Subhanallah. Yang kusut. Ya. Pertanyaannya, kenapa bisa baca padahal bentuk tulisan berbeda dan terbalik? Jawabannya karena kenal huruf, kenal tanda baca dan cara baca.
Jadi kalau kenal huruf dan tanda baca, pasti bisa baca, insya Allah, tanpa mendahului Allah. Persoalan kita selama ini dengan Al-Quran, kurang mengenal huruf, kurang mengenal tanda baca. Sementara mau paksa diri baca Quran, susah. Halo? Ya. Kalau hurufnya oke, kalau tanda bacanya oke, itu Quran mau dibalik-balik pasti dan yakin ibu bisa baca. Ini yang mau dimainkan oleh metode tasbih. Kita kenal huruf itu secara sistematis, secara menyeluruh. Insya. Ada berapa huruf di Al-Quran? Huruf hijai ada berapa? Ada 29. Ada berapa tanda baca? Ada 12. 29 dan 12. Kira-kira berapa lama ibu bisa kenal itu? Berapa lama ibu bisa berzikir itu? Sehingga Allah berikan pemahaman itu. Bisa 29 menit, atau mungkin 40 menit, atau mungkin 1 jam. Itu tergantung ibu. Bisa 60 menit, bisa 60 jam, bisa 60 hari, bisa 60 tahun. Tergantung ibu, pilih. Oke. Udah mulai terbuka deh. Bahwa Quran itu mudah. Kita hanya dituntut untuk mengenal huruf dan tanda baca. Berapa huruf yang harus kita kenal? 29. Berapa tanda baca yang harus kita kenal? 12. Oke. 29 huruf, 12 tanda baca. Kenal 29 huruf, 80% Quran sudah di otak. Halo? Ya. Kenapa masih kesulitan selama ini? Banyak huruf yang belum dikenal. Oke? Kenapa masih kesulitan, masih salah-salah bacanya? Ada beberapa tanda baca nggak dipahami. Kenapa panjang pendeknya nggak benar? Karena penekanan tanda baca itu belum secara jitu kita miliki. Jadi yang mau diketahui apa Bu? Huruf dan tanda baca. Berapa hurufnya? 29. Berapa tanda baca? Oke. Bisa nggak kita kuasai ini? Kalau itu Ustaz kecil, berarti sebentar lagi tuh. Sebentar lagi selesai. Ya. Alhamdulillah. Oke. Boleh kita senandung lagi, Pak. Ya. Bu, rajin ke sekolah pernah dengar nggak nyanyian itu? Siapa rajin ke sekolah cari ilmu. Pernah dengar? Ya. Itu nadanya kurang lebih. Kenal huruf tanda baca dengan suara cara tasbih. Coba 1, 2, 3. Kayaknya masih kayak pengantin baru Pak. Masih malu-malu itu. Biasa pertemuan pertama tuh. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Coba. 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Bu, sebelum kita lanjut saya tanya, Ibu senang nyanyi apa enggak? Kalau enggak senang kita lewat nih. Kita langsung baca, kanan ke kiri cari di bawah, kanan ke kiri lihat di bawah, kanan ke kiri tengok di bawah, kanan ke kiri lirik di bawah, baca semua yang di bawah, yang belum lancar ulang lagi, ulang sampai 19 kali, kalau masih ragu, senyum dan ulang. Jangan kalau masih ragu, manyun dan pulang. Jangan, nggak bisa, nggak dapet. Oke, kalau mau nyanyian seperti tadi ya. Kanan ke kiri cari di bawah, kanan ke kiri lihat di bawah, kanan ke kiri tengok di bawah,
Kanan ke kiri, lirik di bawah. Baca semua yang di bawah. Yang belum lancar, ulang lagi. Ulang sampai 19 kali. Kalau masih ragu, bisa. Ternyata udah nyambung nih. Insya Allah sebentar lagi. Oke, aman sampai sini. Nah, kita mainkan sesuai dengan rumus. Saya siapkan hatinya. Kita sekarang mau berzikir menyebut nama-nama Allah melalui huruf hijaiyah. Mohon maaf, saya tahu ini ada asatiza, ada para guru, terutama DKM, ya, pengurus. Pasti bacaannya udah jago, tapi karena ini sebuah metode, maka saya mulai dari dasar. Atau langsung kita buka Quran, ya, dari dasar, ya. Nah, nanti selanjutnya kalau ini sudah oke, nanti akan saya kirim beberapa tim tasbih. Hari ini saya kirim 2 dengan tim perekam gambar. Nanti akan banyak yang bisa membantu menerima setoran-setoran bacaannya. Udah sampai di mana? Insya Allah. Dan itu hanya antara kita dengan yang menerima setoran. Baik. Kita sekarang berzikir menyebut nama Allah. Baik. Ikuti saya. A, Ba, Ta, Sa. Ada tadi nyanyian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Itu urutannya tuh, ya. Terus 1, 3, 2, 4. 4, 2, 3, 1. Tadi kan nanya-nanya. Tadi 1, 2, 3, 4 maksudnya apa itu Pak Ustaz? Biar nggak bingung di sini. Ya. Oke, aman? Aman. Siap. Diulang 1, 2, 3. Ya, bisa? Coba dari bawah ke atas. 1, 2, 3. Jadi kalau ibu masih ragu, itu tugas ibu ngulang 19 kali. Jangan males. Ini udah bisa nih, tapi masih meraba-raba. Diulang 19 kali. Jangan pikirkan lamanya perulangan untuk mengenal itu, tapi pikirkan saya sedang berzikir menyebut nama Allah, sama dengan Asmaul Husna, ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang rumus ketiga. 1, 2, 3. Ada yang kudengar ba? Ya, hati-hati. 1, 3 kan, 1, 3, 2, 4 kan gitu ya. Nih 1, 3, 2, 4. Terus 4, 2, 3, 1. Ya, coba ikuti saya, ikuti tunjukkan, sebutkan dengan suara penuh harap sama Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Alhamdulillah, saya anggap lancar. Sekarang kanan ke kiri, cari di bawah. Coba 1, 2, 3. Sama tuh, jangan bingung. Oh, itu A juga. Diulang 1, 2, 3. Jadi nanti kalau di Quran ada yang bentuknya begini, pastikan itu A. Diulang 1, 2, 3. Cari di bawah. Bisa kan? Halo, bisa? Halo, bisa? Perlu diulang? Diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cari di bawah. Aman? Ya, bisa? Atau saya tunjuk, sebutkan. Coba sebutkan. Bisa? Nanti di Al-Quran 30 juz yang bentuknya begini pasti. Pasti
30 juz tuh. Aman. Sekarang, ini tadi huruf apa? Bentuk yang begini juga huruf ini, ini, ini. Oke, kok bisa? Ya karena ini rumus. Pasti nggak ada lagi ba di Quran tuh yang muncul selain bentuknya begini nih. Jadi kalau ini dikuasai, insya Allah. Coba diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Berani cari di bawah? Ya, cari di bawah. Alhamdulillah. Atau saya tunjuk dan sebutkan 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ingat, kita sedang berzikir menyebut nama Allah melalui huruf hijaiyah, maka sungguh-sungguhlah. Lanjut. Huruf ta. Ini juga sebutkan. Nggak ada lagi ta di Quran tuh, nggak ada di sini. Nanti kalau jamaah menemukan huruf ta yang bentuknya beda dengan yang ini, boleh dikirim ke saya, nanti saya taruh di belakang sini. Ya. Jadi ini huruf. Cari di bawah, kira-kira bisa nggak? Coba 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, sekarang yang keempat. 1, 2, 3. Diulang. Oke, jadi ini huruf ini bisa cari di bawah. Coba ini. Kalau ini, wih, pintar. Sekarang kan sudah tahu semua tadi nih. Coba kita sebutkan yang di bawah. Baca semua yang di bawah. Nih yang di bawah nih. Coba 1, 2, 3. Oke, pelan-pelan. Saya tahu ibu pasti sudah kenal. Tuh 2, 3. Mudah? Mudah? Oke, lanjut. Hebat. Lanjut. Subhanallah. Lanjut. Kira-kira kalau kita buka Quran, huruf-huruf ini bisa ketahuan nggak? A, ba, ta, sa. Kita coba buka Quran. Ya. Buka Quran. Kita buka Quran. Ya. Nggak apa-apa, ngambil yang gede aja. Ya. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? Ba. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ya, ini huruf apa? Udah bisa kan? Ada lagi nggak? Ini huruf apa? 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 Tuh. Sudah masuk ke Quran. Artinya kalau rumus yang tadi ada 8 halaman, ibu itu kuasai 30 juz. Semua huruf pasti bunyi, insya Allah, tanpa mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah, Bu? Ibu, mudah nggak? Coba tangannya. Ya, sekali lagi. Metode tasbih gampang loh. Gampang kan? Oke. Biasa kalau udah begini senyumnya udah beda tuh. Oh, ini yang menjadi penyakit selama ini. Ya. Alhamdulillah, ternyata itu sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Aman ya ini ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ja. Sama-sama. Ja. Ha. Kho. Ini yang saya lingkari itu bunyinya tebal.
Bunyi tebal itu maksudnya bunyi O. Kalau dia tanda bacanya di atas. Kho. Ja. Ha. Kho. Oke. Ingat, ibu sedang berzikir menyebut nama Allah. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. Oke, sekarang dari bawah. Alhamdulillah. Lagi. Oke, sekarang acak dari atas. 1, 2, 3. Oke, acak dari bawah. Oke, diulang. Kalau ibu terasa agak ada masalah, masih harus mikir, jangan paksakan untuk menelan seketika. Tugas ibu adalah terus berzikir ngulang-ngulang sampai berapa? 19 kali. Terus diulang. Ya, ha, kho. Jangan dipaksa. Dizikirkan aja. Kalau berulang-ulang, Allah yang akan kasih ilmunya. Kenapa kita dikasih oleh Allah selama ini? Karena bisa jadi kita memang belum cinta untuk buka Al-Quran. Halo. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Oke, dari bawah. Aman? Oke. Apa bedanya antara ja sama kho? Ya. Titik di bawah huruf, titik di atas huruf kho. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini huruf, ya, kalau nanti belajar sendiri kan katanya DKM kita nyediain buku, ya. DKM nyediain buku. Nanti aja. Ya, atau boleh deh di ini. Ibu mau bukunya sekarang? Ya. Tadi saya bilang sama Pak DKM ada buku. Oh ya, nanti DKM yang kasih semua jamaah. Alhamdulillah. Ibu beruntung banget kenal sama guru. Subhanallah. Saya juga beruntung tuh ketemu sama beliau. Disediain buku. Boleh di Silmi dibantu bagiin. Bantu bagiin, ya. Tapi janji ya, pada saat nanti main di sini jangan lihat di buku ya. Ya. Jangan lihat di buku. Di sini. Jadi kalau saya bilang buku ditutup, semua lihat di sini. Nanti kalau saya minta untuk nulis, baru nulis. Karena ada yang saya tampilkan di sini saat itu waktu dicetak ini itu belum ditulis, ya. Dikasih juga tuh Bapak dua aja. Ya. Sudah pegang semua?
Oke. Sementara bukunya ditaruh dulu. Oke, kita lanjut. Ini tadi huruf. Halo. Ini huruf. Oke. Ini juga huruf. Ini juga huruf. Ini juga huruf. Kalau ini juga. Ini. Kita cari di bawah, berani? Oke. Diulang. 1, 2, 3. Oke, perhatikan. Ini. Oke, alhamdulillah. Ini kan yang suka bikin provokator kan. Ini huruf apa? Ini begini numpuk-numpuk. Oh, rupanya dia juga tuh ya. Ini dia ya. Dipotong-potong ekornya nyambung. Alhamdulillah. Oke, sekarang ini huruf H. Oke, jadi ini juga. Oke, perhatikan. Oke, yang tengah ini huruf. Yang awal, yang tengah. Oke, diulang. 1, 2, 3. Oke, yang ini. Bisa ya? Ini sudah huruf Quran tuh. Sekarang huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini huruf. Alhamdulillah. Sekarang coba semua yang di bawah dibaca. 1, 2, 3. Oke, terus. Oke. Coba kita balik. 1, 2, 3. Oke, terus. Terus. Yang tengah dulu. Ya. Ini jangan ketukar, ini suaminya ini. Ketukar salah. Ya. Ya, oke, diulang. Ini huruf. Ini. Alhamdulillah. Kira-kira kalau buka di Quran udah bisa? Untuk huruf ini ya. Ya. Oke. Sekarang kita ini sudah 14:12. Kita selesai 14:30 ya. Biar ada persiapan untuk sholat asar. Oke. Da. Za. Ro. Za. Lagi. Ya. Supaya itu lengket alam bawah sadar, tugas ibu ngulang-ulang. Enggak usah dulu mikir baca Quran. Ulang-ulang aja nih sampai betul-betul itu zikir Asmaul Husna melalui huruf hijaiyah itu hadir dalam alam bawah sadar. Maka begitu ngelihat di Quran otomatis nggak mikir lagi itu, pasti nyebut dia hurufnya. Setuju ya? Kalau masih ada keraguan, diulang. 1, 2, 3. Oke, dari bawah. Oke, diacak. Oke, terus. Oke, kayaknya agak pelan pas di situ ya. Ya, diulang. 1, 2, 3. Ini pelan-pelan. Lihat yang ditunjuk. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, kalau sudah bisa nanti tinggal diulang-ulang. Kalau 19 kali Ibu ulang-ulang, itu pasti lancar. Pasti lancar. Ya, jangan bosan, ulang aja terus. Oke. Anggap sudah lancar. 1, 2, 3. Cari di bawah. Ada lagi? Ada lagi nggak? Cuman 1 doang.
Sekarang ini huruf, ini juga. Ya, cari di bawah. Cuman satu. Oke. Kemudian ini ro, ini. Oke, ini. Alhamdulillah. Ini. Ini. Oke, sekarang diulang. Ini. Oke, ini. Alhamdulillah. Coba dibaca semua yang di bawah. Ada masalah? Kalau ketemu di Quran bisa? Bisa. Oke. Ini kita kuasai, ini baru masuk 3 halaman. Ada 8 halaman. Ini kita kuasai Quran 80%, dijamin di dalam otak. Insya Allah. Oke. Sa, sya, so, do. Pokoknya yang dilingkari itu bunyi o. Diulang. Lagi. Lagi. Oke, dari bawah. Oke, diacak. Oke, diacak. Oke, sekarang tadi ini huruf apa? Ini juga. Oke, jadi ini. Ini. Oh, itu sa. Bisa? Oke, sekarang ini huruf. Ini. Oke. Ini huruf. Oke, ini. Ini. Ya, jadi nanti kalau di Quran ketemu begini berarti huruf so. Ya. Tinggal bagaimana dia bunyi, tinggal ngikutin tanda baca. Sebentar lagi kita akan masuk tanda baca. Tapi hari ini kayaknya kita cukup di huruf. Huruf pun belum bisa selesai karena ini sudah 14-17. Oke, lanjut. Huruf do. Ini Ini Alhamdulillah. Berani baca ini huruf? Oke, baik. Ini? Oke, ini sudah Quran nih. Kalau difaham, maka 30 juz Quran tidak bermasalah lagi untuk huruf sa, sya, so, sama do. Alhamdulillah. Ibu-ibu punya HP semua tidak? Ada yang tidak punya? Ya? Ada. Maksudnya kalau punya HP, ini file ini kan akan saya kirim ke Pak Haji. Nanti Pak Haji kirim ke grupnya. Jadi nanti bisa lihat ini, bandingkan ke buku mana yang tidak ada, nanti dicatat di situ. Ya. Karena yang ini, yang merah-merah ini itu di buku belum ada. Nih. Dan ini adalah petunjuknya, ya. Kenal huruf tanda baca dengan suara cara tasbih. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Itu rumusnya tuh, ya. 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Aplikasinya di mana? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 1. Kanan ke kiri, cari di bawah. Kanan ke kiri, tengok di bawah. Kanan ke kiri, lirik di bawah. Kanan ke kiri, lihat di bawah. Baca semua yang di bawah. Tuh.
Ya, alhamdulillah. Itu rumusnya tuh. Oke. Sampai di sini, ini kan sudah pertengahan jalan. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ibu, ada pertanyaan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang aja ya. Saya dengan Yuni cuma sedikit aja yang saya tanya, kenapa mesti 19 mengulangnya itu? Sudah, itu aja sih Pak Ustadz. Subhanallah. Oke. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu. Penasaran dengan angka 19? Ya. Mestinya 13 kali ya, karena anak saya 13. Ini kok 19 ya. Rasul sampaikan, siapa yang memulai sesuatu tidak dengan membaca basmalah, maka semua yang dia lakukan itu terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah hurufnya ternyata 19. 19 kita pakai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan pengulangan itu insya Allah tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, perintah pertama turun Al-Quran, Iqra bismi rabbik, suruh baca. Ternyata jumlah ayatnya 19. Baca 19 kali. Kalau dihitung dari amma yatasaalun, maka Iqra itu, Al-Alaq itu jatuh di urutan 19. Dan kalau dihitung dari An-Nas, ternyata perintah pertama turun untuk membaca juga di urutan 19. Dan di Al-Quran ada lafaz mengatakan alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada malaikat 19. Maka metode tasbih mencoba mengambil angka pamungkas yang disebutkan di Al-Quran itu dengan pengulangan 19 kali. Ustadz, saya sudah ngulang 19 kali tapi masih belum lancar. Iqra itu ada 2 kali perintah Iqra-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, 2 kali. Kalau 19 kali pertama belum dapat, coba 19 kali kedua. Artinya jangan pernah menyerah. Itu ya. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? 7 menit lagi. Siap? Ya. Tahsin sama tasbih. Ya. Tasbih itu dari dasar itu disapu bersih sampai kepada tahsinnya. Ini kita masih dasarnya nih. Nanti akan ada tahsinnya. Itu pada saat sudah berada di senyum 5, nah itu udah mulai masuk tahsin. Ya, tahsin itu adalah memperbaiki bacaan. Tasbih adalah sebuah metode dalam memperbaiki, bahkan yang dari nol untuk bisa, dan yang sudah lancar insya Allah bisa mengajarkan. Dan yang setengah bisa, itu bisa tahsin dia punya bacaan. Jadi kalau ini diikuti per senyum, senyum 1, senyum 2, senyum 3. Sekarang ini kita ada di senyum 2. Ya, pengenalan huruf.
Alhamdulillah. Jadi tasbih, metode tasbih adalah sebuah cara pembelajaran. Sementara tahsin adalah sasaran yang ingin dicapai pada saat membaca. Maka kami nanti akan mengevaluasi ini bacaannya udah tahsin apa belum. Nah, nanti kalau target tahsinnya belum, oh ini harus dikasih ini dulu nih. Supaya nanti bertahap dia bisa tahsin sebagaimana yang dikehendaki. Kira-kira begitu, Bunda. Ya. Ada lagi, tinggal 5 menit kita tutup menjelang sholat asar. Ya. Siap. 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 Ya. Siap. Menjawab itu ada di senyum 5. Ya. Jadi kita harus mengenal alamat yang sering kita sebut dengan makhraj, dan kita harus mengenal yang namanya sifat. Jadi dari semua huruf itu dia beda alamat dan beda sifat. Mungkin ada yang sama sifatnya tapi alamatnya berbeda, makhrajnya berbeda. Itu juga dilatih. Kalau sudah dilatih dan ternyata Allah masih memberikan bacaan masih seperti itu, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah udah tahu bahwa ini nggak benar tapi tidak dilatih. Maka sepanjang hurufnya masih seperti itu yang kemudian dikenakan dosa. Tapi kalau sudah dilatih tapi masih saja Allah berikan di posisi itu, falyatawakkal 'ala Allah. Jadi harus mengenal alamat dan sifat huruf, dan itu ada di senyum 6 di metode tasbih. Ya, seperti itu ya. Ada lagi, tinggal 4 menit kita tutup. Oke. Jadi nanti Pak Haji, ini file ini saya kirim ke Pak Haji, nanti dibuatkan grup, kita kirim ke grup untuk nulis, karena di buku itu ya, ini kan pengajaran terus berkembang ya. Maka merah-merah ini saya tambah pada saat pengajaran di Kemenak Republik Indonesia saat diajak ke Tasikmalaya untuk mengenalkan untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini yang merah-merah ini ya, maka di buku itu belum ada yang merah ini. Jadi nanti kalau mau menulis angka merah ini di bukunya, lihat filenya ya. Oke. Aman ya? Oke, baik. Tinggal 3 menit. Kira-kira bagaimana kesan ibu dalam mengenal huruf untuk metode tasbih ini? Ya, mudah, akurat, ya, ringan, asyik, ya, tangguh. Sesuai dengan namanya itu di buku. Ringan, ya. Di sampul depan tuh ringan, terus akurat, hemat, nggak perlu waktu lama tuh. Terus ya, asyik, tangguh. Nanti setelah selesai seluruh pengajaran huruf ini, maka saya akan persilahkan untuk setoran sama Ustazah. Maka saya hadirkan supaya nanti bisa jadi saya mungkin berhalangan, maka mereka ini yang akan insya Allah bukan membantu ya, artinya bersama-sama dengan jamaah untuk insya Allah bisa keluar dari persoalan bacaan. Saya rasa untuk sementara cukup dulu ya. Ini sudah 14:29 menit. Mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah tinggal kita nunggu aba-aba dari guru saya Al Mukarram. Kapan lagi pertemuannya, kami tinggal
nurut ya. Atau ada masukan-masukan dari Ibu? Ada usul, ada masukan ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan insya Allah selalu mendapatkan jalan mudah ya. Memang sengaja tidak dikejar buru-buru ya. Ini kita baru separuh perjalanan untuk huruf hijaiyah, karena yang diinginkan adalah insya Allah ada konsistensi secara terus menerus sehingga ini bengkel benar-benar jalan. Dan saya yakin nanti setelah ini keluar dalam keadaan semuanya sudah bisa bunyi, dan bukan hanya sekedar bunyi tapi tahsin dalam bunyinya, bahkan insya Allah tilawah. Sementara dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada DKM. Ya, siap. Ya, terima kasih Bapak Kiai telah memberikan ilmunya kepada kita semua di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai bisa kita mengerti, bisa kita pahami, menjadi bekal kita untuk terus belajar membaca Al-Quran lebih baik lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saat ini merupakan kita pembukaan ya, kita pengenalan dulu. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai, insya Allah nanti kita terus berjenjang berikut sampai seterusnya seperti apa tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai. Kira-kira seperti itu Pak Kiai ya. Ibu-ibu berkenaan dengan waktu, udah ini Sabtu ba'da zuhur, setuju semua? Setuju ya Bu ya? Iya. Lalu yang kedua, waktunya berapa lama kira-kira ibu-ibu? Ini 1,5 jam nih tadi. Iya. Jadi dari jam 1 ya kita mulai ya gitu ibu ya, sampai selesainya deh gitu ya. Ya, sampai selesainya yang pasti tidak sampai asar gitu ya. Jadi kita usahakan 15 menit atau 30 menit sebelum asar kita sudah selesai, kira-kira gitu ya Bu ya. Karena nanti kan dari DKM, dari Marbot juga akan siap-siap juga mempersiapkan untuk kita melaksanakan sholat asar. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, selanjutnya gini. Itu di depan Ibu tadi sudah dibagikan buku cara baca dengan metode tasbih gitu ya Bu ya. Nah, dari DKM kami sepakat itu gratis untuk ibu-ibu ya, sebagai apresiasi kami atas semangat ibu-ibu menghadiri majelis taklim ini. Apresiasi dari DKM juga atas semangat ibu mau belajar Al-Quran. Kami hanya bisa memfasilitasi gitu ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu gratis dari DKM gitu ya. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Ya, itu sangat halal, sumber duitnya sangat halal ya. Tenang aja Ibu. Ya, alhamdulillah ada sumber yang lain gitu ya. Nanti itu tidak memakai kas Jumatan ya, tidak memakai infak juga ya. Ada yang lain gitu ya. Itu pokoknya itu sudah semangat dari DKM memberikan apresiasi atas kehadiran ibu-ibu, semangat ibu-ibu untuk belajar membaca Al-Quran. Kira-kira gitu Pak Kiai ya. Lalu mohon itu ada saya minta ada absen, minta nama sama nomor teleponnya. Sebagaimana tadi arahan dari Pak Kiai, akan kita bikin grup WhatsApp. Jadi ketika nanti ada info-info bisa kami sampaikan ke situ ya gitu ya. Mungkin nanti untuk adminnya
ada Poana, ada Cituti dari RT 08, kemudian dari RT 01 mungkin Ibu Muhibih gitu ya Bu ya, adminnya ya gitu ya. Nanti bisa kita buat bersama seperti itu. Kira-kira apa? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang adanya aja. Ya, nggak apa-apa, Bu. Yang adanya saja ya. Yang penting nomor rumah ada kan ya? Ada. Nomor rekening ada ya? Masya Allah ya. Saya rasa cukup sekian Ibu-ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua, terutama Pak Kiai yang telah begitu besar meluangkan waktunya untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Harapan kita semua sekali lagi kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari bisa kita pahami, memberikan keberkahan untuk kita semua sehingga kita maksimal bisa belajar membaca Al-Quran dan baik dan benar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kami dari DKM tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada pelayanan kami yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluasnya. Ibu-ibu yang di belakang yang belum kebagian lekar, insya Allah mudah-mudahan minggu berikutnya kita usahakan dari DKM disediakan lekarnya gitu ya, biar lebih nyaman gitu ya. Doain ya Bu ya, mudah-mudahan barangnya juga cepat sampai juga gitu. Kadang-kadang kita udah pesan tentunya lambat gitu. Doain aja ya biar bisa sampai segera. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Kiai semua beserta tim ini ya, dari adik-adik Ibnu Sabil, Ibu ya. Ya Allah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Jadi tak kenal maka tak sayang. Pak Kiai tadi sudah jelaskan. Kalau Pak Kiai aslinya dari Pak Kiai? Dari Bone, Sulawesi. Masya Allah. Ini langsung terbang dari Bone tadi kemari gitu. Luar biasa nih. Jadi gurunya semangat, muridnya bisa lebih semangat lagi nih. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Ibu, Bu, orang gang 100 katanya itu Bu, orang Betawi asli ya Bu ya. Cucunya, maaf betul ya, Pak Kiai Haji Ishak ya. Iya. Jadi di sini dulu kita lebih mengenalnya mualim. Jadi ada mualim Haji Jahidin, mualim Haji Hamzah. Nah ini cucunya dari mualim Haji Ishak. Kalau kita lebih mengenalnya begitu, atau lebih kekiniannya Bapak Kiai gitu ya, Kiai Haji Ishak. Nah itu foto-fotonya juga saya sudah pasang itu di pampang, saya muat di TV media. Mohon izin waktu itu saya bilang sama Ustadz Holik, saya permisi gitu. Saya permisi Ustadz Holik biar anak-anak muda sekarang mereka kenal penanam pendidik masalah fikih, masalah akidah. Itu adalah yang pertama kali itu mualim-mualim yang tadi saya bilang, mualim Haji Ishak, mualim Haji Jahidin, mualim Haji Hamzah, itu saya pampang di sana semua. Termasuk terus runut kemari Bapak Kiai Haji Marzuki Arman Abdu gitu. Jadi kami pajang di situ semua. Lalu biar anak-anak juga tahu ini rebana asal usulnya gimana sih di Tanjung Barat. Kita lebih mengenal namanya ada rebana Ketimpring. Saya permisi juga, saya pampang di sana biar mereka tahu, biar mengerti, mereka bisa pahami. Jadi ketika mereka mengambil memahami suatu urusan fikih, urusan akidah, mereka bisa betul-betul memahami, pertimbangkan, melalui rujukan itu kami pelan-pelan upayakan masuk ke arah situ. Jadi biar kita semua bisa bersaudara. Bapak Ibu ya, saya mohon maaf, saya tuh kalau udah ngedenger sesat, saya tuh sedih gitu, kayaknya sorga milik. Jadi biar kita intinya persaudaraan kuat gitu. Kalau memang dia punya keyakinan, saudara-saudara kita silakan. Tapi saya menginginkan anak-anak sekarang jangan sampai seperti itu gitu ya. Semuanya baik semua. Saya jadi di Al-Murtado, bagi saya selama isya-nya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, tidak ada masalah sama saya. Ya, yang pasti ini masjid kita harus makmurkan. Kira-kira seperti itu pakai ibu-ibu gitu ya. Namun tetap kami tidak mau meninggalkan apa yang dulu sudah diajarkan oleh alim ulama termasuk tadi 3 yang saya sudah sampaikan, bahwa di sini kita kalau malam Jumat baca Yasin. Saudara-saudara kita ada yang baca Al-Kahfi, bagus. Yang tidak bagus, yang tidak ngaji. Nah itu, dia mau baca Yasin, dia mau baca Al-Kahfi, ya.
itu silakan aja. Semuanya saya rasa bagus. Yang nggak bagus itu nggak ngaji gitu. Nah itu seperti itu. Apalagi kemarin waktu lagi hari Minggu itu sudah dibahas tuh sama Ustadz yang mengenai tafsir Al-Quran ya. Nah itu salah satunya beliau menyampaikan seperti itu gitu ya. Nanti ujung-ujungnya akan yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi kembali lagi, Al-Murtado berusaha menggalang persaudaraan sesama kita. Masalah perbedaan itu furu'iyah, pendapat masing-masing, tapi jangan dibawa-bawa ke masjid. Namun ini apa yang sudah ditanamkan oleh ulama-ulama dahulu, kami tetap pertahankan, kami upayakan seperti itu ya. Kira-kira Ibu demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kami mohon Pak Kiai untuk menutup doa dengan doa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواكم الحمد لله رب